Novel fiksi bela diri berkelanjutan. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4829 hingga 4838. Cerita berlanjut. Hanya itu. Sentian tampak terkejut. Apa? Kau masih ingin membunuhku? Kata lelaki itu dengan wajah muram. Jangan salah paham, senior. Bukan itu yang kumaksud. Menurutku itu terlalu sederhana. Sentian buru-buru menjelaskan. Kalau aku punya kekuatan lagi, aku bisa menghancurkan orang sepertimu sampai mati hanya dengan satu jari. Pria itu mendengus dingin. Senior, bolehkah saya bertanya sesuatu? Anda bukan seorang kultivator dari dunia ini, jadi mengapa Anda muncul di sini sebagai orang yang telah melewati level? Sentian sangat penasaran tentang dari mana orang-orang yang telah melewati level ini berasal dan bagaimana mereka dipilih. Mendengar pertanyaan Sentian, pria itu menghela napas. Siapa bilang aku bukan dari dunia ini? Hanya saja eraku sudah terlalu jauh dan banyak orang tidak mengingatku. Mungkinkah senior itu adalah orang yang kuat di dunia ini? Sentian terkejut saat mendengarnya. Aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang kuat, tapi aku telah mencapai surga dengan usahaku sendiri. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap langit, matanya penuh dengan kerinduan. Lalu mengapa kau kembali? Dan meskipun kekuatanmu bagus, itu masih jauh dari para dewa di surga. Sentian bertanya dengan jujur. Jangan bertanya lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu sudah melewati bea cukai, aku akan meninggalkan tanda lulus bea cukai padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, cahaya merah dari telapak tangannya mengenai Sentian. Sentian langsung merasakan bahwa memang ada tanda tambahan di badannya. Senior, apakah kamu akan tinggal di sini selamanya dan tidak pernah pergi? Aku takut dunia ini akan ditinggalkan, dan kemudian seluruh dunia akan hancur. Sentian benar-benar ingin tahu apa sebenarnya tangga menuju surga ini. Sekarang dia semakin menyadari bahwa tangga menuju surga ini adalah mahakarya dari suatu makhluk yang kuat, dan mereka hanyalah pion yang dikendalikan. Melihat Sentian masih bertanya-tanya, pria itu menghela napas dan berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku ditekan di sini oleh Dao Agung, dan tanda tahanan telah dicap di badanku. Tidak ada cara bagiku untuk pergi dari sini. Terus terang, identitasku sekarang adalah seorang tahanan yang menerima hukuman. Kata-kata pria itu mengejutkan Sentian sejenak. Dia tidak tahu bahwa ada tahanan di surga ini. Lalu bisakah kau meninggalkan dunia ini untuk menaiki tangga menuju surga? Jika kau bisa pergi, tidak bisakah kau kembali ke surga? Tanya Sentian. Pria itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika aku bisa pergi, tidak ada cara bagiku untuk kembali ke surga. Aku tahu kalian semua berasal dari alam surgawi. Alam surgawi diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Para kultivator dari surga yang terperangkap di dalamnya tidak dapat kembali. Dan alam surgawi juga ditekan oleh jalan besar. Lebih baik tinggal di sini dengan nyaman. Senior, formasi besar langit dan bumi telah sedikit mengendur. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kita dapat menghancurkan formasi besar langit dan bumi. Kata Sentian, bagaimana mungkin? Formasi besar langit dan bumi dibentuk oleh makhluk kuat kuno. Siapa di antara para kultivator di dunia surgawi yang dapat menghancurkannya? Pria itu tidak percaya apa yang dikatakan Sentian. Aku bisa, kata Sentian, dan mengeluarkan 4 keping giok. Ini adalah 4 keping giok dari Great Array of Heaven and Earth. Aku telah memecahkan 2 di antaranya sekarang. Selama aku memecahkan 2 keping giok yang tersisa, Great Array of Heaven and Earth akan muncul, dan kemudian aku bisa memecahkannya. Melihat keempat keping giok ini, mata pria itu akhirnya menunjukkan sedikit panas. Dia menatap Sentian dan berkata, apakah kau ingin aku pergi dari sini, dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk memecahkan Great Array of Heaven and Earth di alam surgawi dan kembali ke alam surgawi? Ya, Sentian mengangguk. Mengapa kau menyelamatkanku? Dan aku punya bekas tahanan di badanku. Aku harus menghilangkan bekas itu terlebih dahulu dan tidak lagi menjadi tahanan sebelum aku bisa pergi. Tanya lelaki itu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melakukan sesuatu yang baik. Sentian tersenyum tipis. Melihat ekspresi Sentian, pria itu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar menyelamatkanku, aku bersedia menjadi bawahanmu dan mematuhi perintahmu selama 300 tahun.
Tentu saja pria itu tahu bahwa Sentian tidak akan pernah melakukan ini hanya untuk berbuat baik. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Karena Sentian ingin menyelamatkannya, dia harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Dia sekarang menjadi tahanan dan tidak memiliki sumber daya atau harta apapun. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mematuhi Sentian dan bekerja keras untuknya. Karena kamu begitu tulus, aku tidak bisa menolakmu. Tapi bisakah kamu memberitahuku cara membuka segel penjaramu dan mengapa kamu dipenjara di sini? Tanya Sentian. Bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Ini sangat memalukan. Pria itu tersipu. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak tahu bagaimana membantumu. Sentian merentangkan tangannya. Baiklah. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Ketika aku berada di surga, aku bertemu dengan seorang peri wanita yang sangat cantik, Jadi apa? Apakah kau berhubungan seks dengannya? Tanya Sentian. Tidak, aku tidak punya keberanian. Peri itu adalah putri dari peri emas. Bagaimana mungkin aku punya keberanian? Aku hanya diam-diam melihatnya mandi. Setelah mengatakan itu, wajah pria itu menjadi semakin merah. Hanya karena ini, kamu dicap dengan segel tahanan dan dipenjara di sini. Kata Sentian. Pria itu mengangguk dan tampak malu. Itu tidak layak, itu sama sekali tidak layak. Sentian menggelengkan kepalanya. Sayangnya, di surga, makhluk abadi seperti kita yang naik ke surga selangkah demi selangkah memiliki status terendah. Sulit untuk menemukan pasangan untuk kultivasi ganda. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku melakukan hal yang konyol. Kau tidak akan menertawakanku, kan? Pria itu menatap Sentian dan bertanya. Tidak, bagaimana mungkin? Aku orang yang sangat sopan dan tidak akan pernah mengolok-olok orang lain. Kecuali jika kamu tidak bisa menahannya. Hahaha. Sentian tidak bisa menahan tawanya. Sial. Melihat Sentian tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kamu menertawakanku, apakah kamu memiliki rekan kultivasi ganda? Tentu saja aku punya, dan aku memiliki lebih dari 20 rekan kultivasi ganda, aku hampir tidak bisa menghitungnya. Sentian masih tertawa. Lucu sekali dipenjara di tempat seperti ini hanya karena memata-matai seorang wanita yang sedang mandi. Omong kosong. Pria itu melirik Sentian. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengayunkan pedang pembunuh naga dengan lembut, dan roh pedang Zhongli muncul di depan mereka. Roh pedang. Seru pria itu. Tuan. Zhongli meringkuk dalam pelukan Sentian. Senior, apakah kamu ingin aku bermesraan denganmu di depanmu? Tanya Sentian. Aku tidak akan melihatnya. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki pedang spiritual seperti itu. Selain itu, kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk melintasi alam utama. Pasti ada seseorang di belakangmu. Kamu hanyalah generasi kedua yang kaya. Aku tidak akan bersaing denganmu. Pria itu menoleh ke samping dan berhenti menatap Sentian. Saya bekerja keras selama ribuan tahun dan akhirnya berhasil mencapai surga, tetapi saya tidak sebaik saudara generasi kedua yang dapat mencapai ketinggian ini dengan mudah. Bila manusia diperbandingkan, mereka mati. Bila barang diperbandingkan, mereka dibuang. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mencapai surga, sedangkan yang lain terlahir di surga. Ini adalah takdir, sudah ditentukan sejak Anda dilahirkan. Sentian menepuk bahu Zhongli, membiarkannya kembali ke pedang pembunuh naga, lalu bertanya kepada pria itu, Senior, bagaimana aku bisa membantumu menghancurkan segel penjaramu? Juga, apakah kekuatanmu telah banyak ditekan? Pria itu mengangguk, aku hanya memiliki sepertiga dari kekuatanku yang tersisa sekarang, jika tidak seorang pun dari kalian dapat melewati level pertama bersamaku. Adapun untuk menghancurkan segel penjara, itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah pria itu mengatakan itu, dia membanting tanah dengan kapak. Semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di tanah, dan kemudian simbol merah darah perlahan muncul. Seluruh gurun ditutupi oleh simbol itu, dan cairan merah darah mengalir di setiap garis simbol. Ini adalah bekas tahanan, dan cairan merah di dalamnya adalah darahku. Sekarang kamu harus menghilangkan bekas tahanan ini dari badanku. Kata pria itu. Sederhana saja. Hanya jimat ini. Aku bisa menghancurkannya dengan lambaian tanganku. Sentian tersenyum tipis. Kamu tidak membual? Tanya pria itu. Sentian tidak mengatakan apa-apa,
tetapi menatap jimat itu, lalu menggambar sesuatu di udara dengan jari-jarinya. Tak lama kemudian, pola-pola dewa muncul di ujung jari Sentian, dan segera membentuk sebuah segel, yang persis sama dengan segel tahanan di tanah. Pria itu terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, jimat yang diukir Sentian meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Darah di jimat merah darah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh jimat Sentian. Setelah beberapa saat, segel penjara di tanah telah kehilangan semua warna darahnya, dan kemudian dengan hentakan kaki Sentian yang ringan, segel penjara itu hancur. Pria itu pun menyadari bahwa segel penjara di badannya lenyap seketika, tetapi segel lain muncul di badannya. Sekarang kamu bebas. Jimat di badanmu diukir olehku, jadi tidak akan membatasimu. Tetapi jika kamu mengingkari janjimu atau melakukan sesuatu yang buruk padaku, jimatku akan terbuka. Kata Sentian kepada pria itu. Anda seharusnya tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi Anda harus waspada terhadap orang lain. Pria itu menatap Sentian dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, saya Nanbatian, dan saya bersumpah untuk mengikuti guru saya sampai mati. Nanbatian, nama yang bagus sekali. Sentian mengangguk, nama saya Sentian, Anda hanya perlu memanggil saya Tuan Sen. Tepat ketika Sentian merasa puas diri, tiba-tiba terjadi gerakan aneh antara langit dan bumi, dan kemudian kekuatan misterius datang ke arah Sentian. Melihat hal ini, Nanbatian sangat takut sehingga dia langsung lari sambil berteriak, ini adalah kekuatan surga, kamu telah merusak segel penjara secara diam-diam dan mendatangkan hukuman surga. Sial, kenapa kamu baru mengatakannya sekarang, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sentian melotot ke arah Nanbatian, dia sangat marah hingga dia hampir mati. Maaf, saya lupa, kata Nanbatian. Sentian tahu bahwa cucunya melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal seperti itu dan sengaja tidak memberitahunya? Wajah Sentian berubah drastis. Sambil memegang pedang pembunuh naga, dia langsung mengayunkan energi pedang untuk menghalangi kekuatan surga. Namun, energi pedang yang diayunkan Sentian langsung dikalahkan begitu menyentuh kekuatan surga, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sentian merasa putus asa saat melihat ini. Anda mengatakan Anda ikut campur dalam urusan orang lain dan Anda sedang dihukum oleh dewa. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanyalah kekuatan surga dari Dewa Emas. Apa yang perlu ditakutkan? Jika aku memulihkan badan fisikku, apalagi kekuatan surga yang kecil ini, bahkan jika itu adalah Dewa Emas di belakang, aku akan menariknya keluar dan menghajarnya. Melihat Sentian telah kehilangan semangat juangnya, Raja Iblis Awan Merah berteriak keras. Senior, kamu tidak takut, tapi aku takut. Aku bahkan belum berada di alam transformasi abadi, dan aku masih ingin melawan kekuatan Dewa Emas. Sentian tampak tidak berdaya. Itu benar, kau terlalu lemah, Raja Iblis Ciyun sedikit mengernyit. Tepat saat kekuatan surga hendak melahap Sentian, cincin penyimpanan Sentian bergetar, dan binatang pemakan surga kecil itu perlahan muncul, lalu membuka mulutnya dan menguap. Kekuatan surga yang mengerikan langsung tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Setelah itu, binatang penelan langit kecil itu kembali ke ring penyimpanan. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, hukuman ilahi yang mengerikan itu lenyap. Melihat pemandangan ini, Nanbatian mati rasa, ini salah satu hewan peliharaan kecilku. Mengapa aku harus mengambil tindakan untuk menghadapi kekuatan surgawi semacam ini? Sentian tampak tak terduga, dan kemudian bertanya, apakah kamu baru saja menipuku dan membiarkanku dibunuh oleh hukuman surgawi? Aku tidak berani, aku sama sekali tidak berani. Nanbatian ketakutan dan berlutut di depan Sentian dengan tergesa-gesa, aku benar-benar lupa. Aku telah disiksa oleh segel penjara ini dan ingatanku tidak bagus. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Bangun. Sentian melambaikan tangannya. Nanbatian berdiri dan mengikuti Sentian dengan badannya yang besar. Bisakah kamu menjadi lebih kecil? Sulit untuk berbicara denganmu ketika kamu setinggi 100 meter. Sentian menatap Nanbatian dan bertanya. Tentu saja, jati diriku yang sebenarnya tidak seperti ini. Kata Nanbatian, dan badannya langsung kembali normal. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku hanya ingin menakut-nakuti orang dan memberi diriku keberanian.
Jika kamu pergi dari sini bersamaku, apa yang akan terjadi pada penantang lain di lantai ini? Tanya Sentian. Mereka akan diteleportasi keluar, dan jalur menuju level ini akan ditutup, tetapi setiap orang akan memiliki tanda akses di badan mereka. Dalam 100 tahun ke depan, penjaga level pertama ini akan diganti. Kata Nanbatian. Baguslah, ikut aku. Sentian mendengar bahwa dengan cara ini, Lin Keting akan dipindahkan dari tangga ke surga dan tidak akan menemui bahaya apapun, dan dia tidak perlu mencarinya. Baik, Tuan. Nanbatian membungkuk. Pada saat ini, Nanbatian tidak lagi memiliki sedikit pun rasa jijik terhadap Sentian. Sebaliknya, dia waspada terhadap identitas dan latar belakang Sentian. Mampu memusnahkan kekuatan Dewa Emas sesuka hati berarti kekuatannya pasti luar biasa. Terutama pedang ajaib dan binatang suci di tangan Sentian, tidak satu pun dari keduanya dapat dimiliki oleh seorang kultivator kecil biasa di alam Mahayana. Senior, kekuatanmu sekarang hanya sepertiga. Jika kau pergi ke alam surga, kau pasti akan ditekan dan kultivasimu akan semakin berkurang. Selain itu, sumber daya alam surga hampir tidak cocok untuk kultivasi para dewa di alam surga. Aku punya beberapa batu peri di sini. Meskipun tidak sebagus batu peri di alam surga, mereka juga dapat digunakan untuk kultivasimu dan mempertahankan alammu saat ini. Sentian langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi 100.000 batu peri. Nanbatian mengambil batu peri itu dan berkata dengan kaget, Tuan Sen, apakah ini? Apakah ini pantas? Tentu saja pantas. Sekarang setelah Anda mengikuti saya, tentu saja saya harus menyediakan sumber daya yang Anda butuhkan. Sentian melemparkan tas penyimpanan itu ke Nanbatian. Nanbatian sangat gembira. Di dunia ini, dia tidak memiliki sumber daya sama sekali dan dia menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri setiap hari. Jika tidak ada pengisian ulang sumber daya, dia tahu bahwa badannya tidak akan lama lagi kelelahan. Tuan Sen, aku, Nanbatian, akan mengikutimu sampai mati. Kata Nanbatian sambil mengepalkan tinjunya. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkanmu di dunia surga, tetapi setelah aku sampai di sana, mungkin aku harus meminta bantuanmu. Sentian sekarang memiliki Tuan Si di dunia surga, yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Namun, ketika ia tiba di alam surga dan manusia, Sentian tidak begitu hebat lagi. Tidak masalah. Selama aku bisa kembali ke surga, jika Tuan Sen punya pertanyaan, datang saja padaku. Kata Nanbatian sambil menepuk dadanya. Biar aku tanya sesuatu. Tahukah kau siapa penjaga tingkat lain tangga menuju surga ini? Seberapa kuat mereka? Dunia macam apa tingkat itu? Tanya Sentian. Nanbatian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Tetapi aku yakin bahwa para penjaga di tangga menuju surga ini pastilah para tahanan sepertiku. Adapun dunia di setiap tingkat, semuanya akan berubah. Sama seperti dunia di tingkat ini, diperkirakan ketika tangga menuju surga muncul dalam 100 tahun ke depan, dunia ini tidak akan ada lagi. Ini akan menjadi dunia baru. Karena sumber daya dan pembudidaya di dunia ini hampir habis, tidak ada tantangan. Melihat ini, Sentian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia berharap bahwa tingkat keempat tidak akan mengubah dunia, karena Yunli mengatakan bahwa ada sebuah gua abadi di tingkat keempat. Jika dunia berubah, maka gua abadi ini pasti tidak akan ada lagi. Tuan Sen, ada dua orang yang mendekat. Mereka juga kultivator dari dunia surgawi. Saya pikir mereka ada di sini untuk menantang saya. Pada saat ini, Nanbatian sedikit mengernyit. Jangan takut. Kamu bukan lagi tahanan, atau penjaga. Jika mereka berani mengambil tindakan, aku akan turun tangan. Di dunia surga dan manusia, semua orang tahu namaku. Kata Sentian dengan arogan. Tetapi apa yang dikatakan Sentian semuanya benar, terutama setelah pertempuran dengan Sekte Tao, hampir semua kultivator yang memasuki tangga surga mengenalinya. Tuan Sen hebat sekali. Nanbatian mengacungkan jempol. Tak lama kemudian, dua sosok dengan cepat datang ke arah Sentian dan kelompoknya. Keduanya tampak memiliki api yang menyala di badan mereka dan mengenakan topeng di wajah mereka. Ketika Sentian melihat kedua orang ini, alisnya langsung mengernyit. Terutama wanita di tengah-tengah keduanya, saat dia melihatnya untuk pertama kali, dia benar-benar merasa sangat akrab dengannya. Saudara Ning,
Kedua pria itu datang di depan Sentian, dan Sentian mengikuti Ningxi Sam dan mengepalkan tinjunya. Ningxi Sam tertegun saat melihat Sentian bersama Nan Batian, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Rekan Taois Sen, apakah kamu berhasil dalam tantangannya?" Sentian mengangguk, lalu menatap Suyuki di samping Ningxi Sam dan bertanya, "Kakak Ning, siapa orang di sebelahmu ini?" "Oh, ini kakak perempuanku," kata Ningxi Sam. "Mengapa kakak perempuanmu terlihat begitu akrab?" Sentian menatap Suyuki, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo." Sentian ingin menghubungi Suyuki dan kemudian dengan hati-hati merasakan napas orang itu. Namun Suyuki mundur selangkah dan menatap Sentian dengan waspada. "Maafkan aku, kakak perempuanku sangat aneh dan tidak mau berhubungan dengan laki-laki." Ningxi Sam buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sentian hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di balik topeng itu adalah Suyuki, orang yang selama ini dia pikirkan siang dan malam. "Rekan Taois Sen, karena kamu telah berhasil menyelesaikan tantangan, kamu dapat naik ke level kedua. Kita masih perlu menantang." Setelah Ningxi Sam selesai berbicara, dia menatap Nan Batian dengan dingin dan hendak mengambil tindakan. Nan Batian melirik Sentian, tidak berkata apa-apa, dan bersembunyi di belakang Sentian. "Saudara Ning, kamu tidak perlu menantangnya. Setelah kamu keluar, kamu bisa langsung pergi ke lantai 2. Dia telah ditundukkan olehku dan dia milikku," kata Sentian. "Apa?" Ningxi Sam tercengang dan menatap Sentian dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu bisa menaklukkannya? Apakah mungkin untuk menaklukkannya? Tentu saja, mereka juga biksu dengan daging dan darah serta pikiran, bukan robot," kata Sentian. Namun setelah mengatakan ini, Sentian tersenyum tak berdaya. Dia mengatakan robot, tetapi pihak lain sama sekali tidak mengerti apa itu. Lagi pula, hanya dunia sekuler yang tahu apa itu robot. Namun, Sentian tidak tahu bahwa orang di hadapannya adalah Ningxi Sam, yang juga berasal dari dunia sekuler. Tentu saja dia tahu apa itu robot. "Rekan Taois Sen, tolong jangan berbohong kepada kami." Ningxi Sam masih tidak mempercayainya. "Kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau kamu tidak percaya padaku, pergilah saja dan kamu akan tahu." Sentian meraih Nan Batian, dan dengan sekejap pikirannya, mereka langsung muncul di luar tangga menuju surga. Melihat Sentian mengikuti Nan Batian dan pergi, Ningxi Sam mati rasa. "Sial!" Ningxi Sam mengumpat. Bagaimana dia bisa membunuh Sentian sekarang? Saat Nan Batian meninggalkan tangga ke surga, dunia di tingkat pertama tangga mulai diselimuti cahaya putih. Semua kultivator alam surgawi yang memasuki level pertama merasakan gelombang aneh di badan mereka saat ini, diikuti dengan munculnya tanda lulus. Dan semua kultivator dari dunia surgawi itu diteleportasi keluar oleh suatu kekuatan besar. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa keluar? Aku belum menantang apapun, mengapa aku dikirim keluar? Nilai lulus, bisakah aku lulus tanpa mengalahkan level pertama? Semua kultivator yang dikirim keluar tercengang. Lin Keting juga bingung dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kemudian dia melihat Sentian dan berlari mendekat. Lin Chong, Taois Wuji dan yang lainnya juga bingung. "Aku tidak mengerti mengapa orang-orang ini diteleportasi keluar setelah memasuki lantai pertama untuk waktu yang singkat. Terlebih lagi, gerbang cahaya di anak tangga batu besar pertama secara bertahap menghilang." "Tuan Sen, apa yang terjadi?" Lin Chong mengikuti Taois Wuji dan yang lainnya ke Sentian dan bertanya. "Jangan gugup, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sentian buru-buru berkata ketika dia melihat ekspresi gugup Lin Chong dan Taois Wuji. Nan Batian, yang berdiri di samping, melihat orang-orang kuat seperti Lin Chong dan Taois Wuji, dan melihat betapa hormatnya mereka kepada Sentian. Dia tiba-tiba merasa beruntung, berpikir bahwa dia tidak mengikuti orang yang salah. "Sentian, apa yang terjadi? Mengapa kita semua dikirim keluar?" Lin Keting bertanya kepada Sentian. "Penjaga lantai pertama sudah kubawa keluar, jadi tentu saja orang-orang di dalam juga harus ikut keluar," kata Sentian. "Tuan Sen, apakah ini orang yang Anda bicarakan?" Lin Chong memandang Nan Batian. Pendeta Tao Wuji juga melirik Nan Batian dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Seseorang dari surga." Sentian mengangguk, "Namanya Nan Batian,
dan dia juga seorang kultivator dari surga. Karena dia melakukan kesalahan kecil, dia dipenjara di tingkat pertama tangga menuju surga, bertugas sebagai penjaga. Aku telah merusiak segel penjara di badannya, jadi aku membawanya keluar. Merusiak segel penjara. Pendeta Tao Wuji terkejut, merusiak segel penjara sesuka hati akan menyebabkan hukuman surga. Jika pihak lain adalah orang yang kuat, kekuatan surga akan sangat mengerikan. Pendeta Tao Wuji juga seorang kultivator dari surga, jadi dia tahu semua ini dengan sangat baik. Tidak terlalu kuat, hanya Dewa Emas kecil, kekuatan Dao surgawi sangat lemah. Kata Sentian santai. Apa? Dewa Emas kecil? Semua orang menatap Sentian dengan bingung. Sejak kapan Sang Dewa Emas tidak berarti apa-apa di mata Sentian? Ningzi Sam yang berada tidak jauh darinya benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati saat mendengar kata-kata Sentian. Tuan Sen memang kuat. Segel penjaraku ditinggalkan oleh Dewa Emas, tetapi Tuan Sen dengan mudah menghancurkannya dan menghalangi hukuman. Kata-kata Nan Batian juga membuktikan bahwa Sentian tidak sedang membual. Pada saat ini, tidak seorang pun berbicara karena tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Pada saat ini, beberapa orang sudah mulai menuju langsung ke lantai 2, dan beberapa bahkan mendatangi Sentian dan berkata dengan rendah hati, Tuan Sen, saya ingin tahu apakah Anda akan pergi ke lantai 2. Jika Anda pergi, terimalah penjaga lantai 2, sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Setelah Sentian menerima penjaga lantai 2, setiap orang yang memasuki lantai 2 juga bisa mendapatkan nilai kelulusan. Tentu saja aku harus pergi. Ada 9 tingkat tangga menuju surga, dan ada 9 penjaga. Aku ingin menangkap mereka semua. Kata Sentian sambil menatap tangga menuju surga yang menjulang tinggi ke awan. Meskipun semua orang tahu bahwa Sentian sedang membual, banyak orang masih sangat bersemangat. Jika saya mengikuti Sentian, dapatkah saya juga melewati tangga tingkat ke-9 dan naik ke surga? Aku juga ingin ke lantai 2. Lin Keting juga menjadi bersemangat. Karena Sentian sangat kuat, tidak akan ada bahaya baginya jika dia mengikuti Sentian. Tinger, jangan main-main. Meskipun kamu tidak dalam bahaya di lantai pertama, bukan berarti kamu akan aman di lantai kedua. Lin Chong berteriak pada Lin Keting. Tidak, aku akan pergi. Lin Keting memeluk lengan Sentian. Melihat ini, Sentian tersenyum tak berdaya, biarkan dia pergi. Dengan adanya aku di sini, seharusnya tidak ada bahaya di bawah lantai 4. Aku juga akan melindungi Tuan Sen. Nan Batian juga buru-buru angkat bicara untuk mengungkapkan pendapatnya. Meskipun Nan Batian tidak dapat menantang penjaga lantai kedua, dia masih dapat berhadapan dengan para kultivator di dunia tingkat kedua. Melihat ini, Lin Chong mengangguk dan setuju untuk membiarkan Lin Keting memasuki tingkat kedua. Sentian memegang tangan Lin Keting, diikuti oleh Nan Batian. Ketiganya melompat dan langsung menuju tangga batu di lantai 2. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengikutinya dan menunggu izin? Su Yuki bertanya pada Ningzi Sam. Ningzi Sam sangat marah saat ini sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, ini satu-satunya cara. Aku ingin melihat level mana yang bisa dicapai Sentian. Setelah mengatakan itu, Ningzi Sam dan Su Yuki juga melompat dan menuju ke tangga batu tingkat kedua. Sentian dan timnya melangkah ke lantai 2. Dunia di tingkat kedua tampak sedikit berbeda dari tingkat pertama, tetapi hanya sedikit. Karena dunia tingkat kedua ini juga terlihat sangat sunyi. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi yang tipis, tetapi juga tidak ada sumber daya sama sekali. Nan Batian melihat pemandangan ini, tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak penantang yang telah menginjakan kaki di lantai pertama dan kedua. Bahkan jika ada lebih banyak sumber daya, itu tidak cukup bagi mereka untuk diperjuangkan. Dan para pembudidaya di dunia ini semuanya dibantai seperti mangsa, dan tanpa sumber daya, kehidupan para pembudidaya akan sangat berkurang, dan mereka akan perlahan-lahan mati. Saya percaya bahwa dalam 100 tahun ke depan, dunia ini juga akan hancur, dan kemudian digantikan oleh dunia baru. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta dan galaksi. Dunia kecil tidak ada artinya di mata para dewa agung di surga. Ayo kita pergi dan lihat di mana penjaga tingkat kedua berada.
Sentian menatap pegunungan yang tak berujung dan sedikit bingung. Dia tidak tahu harus kemana. Tuan Sen, saya rasa kita harus berpencar dan mencarinya. Dengan cara ini akan lebih cepat, kata Nan Batian. Baiklah, aku punya slip giok transmisi suara di sini. Siapapun yang mengetahuinya lebih dulu, mereka dapat menghubungi pihak lain secara langsung. Sentian memberikan slip giok transmisi suara kepada Nan Batian. Nan Batian mengangguk, mengambil slip giok, dan menghilang seketika. Ayo pergi juga. Sentian menarik Lin Keting dan terbang di atas gunung. Dari waktu ke waktu, Sentian dan teman-temannya akan bertemu dengan seorang kultivator, namun kultivator ini juga merupakan penantang dari dunia surgawi. Di dunia kedua ini, tampaknya tidak ada biksu. Ini tidak mungkin. Mungkinkah semua biksu di lantai 2 terbunuh? Sentian sedikit mengernyit. Tepat saat Sentian mengikuti Lin Keting untuk mencari para kultivator di dunia kedua, dua sosok mendekati mereka dengan cepat. Dua orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao yang telah memasuki tingkat kedua. Tuan Sen, Anda mencapai lantai 2 begitu cepat. Hong Yao bertanya dengan heran setelah melihat Sentian. Tuan Sen benar-benar hebat. Dia lulus level pertama dengan mudah. Lan Yao juga menyanjung Sentian. Ketika Lin Keting melihat kedua orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia selalu merasa bahwa kedua saudara perempuan itu memiliki niat buruk dan mencoba merebut kekasihnya. Jika kedua wanita ini mengejar Sentian bersama-sama, Lin Keting yakin bahwa Sentian tidak akan bisa menolak. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kembar, dan identitas ini merupakan godaan mematikan bagi para pria. Kalian berdua masih di lantai 2. Apakah kalian belum menemukan penjaga lantai 2? Tanya Sentian. Kami menemukannya, tetapi dia terlalu kuat. Kami para saudari sama sekali bukan tandingannya. Kami hanya bisa berkeliaran di sini dan menemukan beberapa sumber daya untuk berlatih terlebih dahulu, lalu melihat apakah kami dapat menemukan kesempatan lain untuk menantangnya. Hong Yao berkata tanpa daya. Bawa aku bersamamu, mungkin aku bisa membantumu melewati level ini. Kata Sentian. Tuan Sen, Anda harus menantang diri Anda sendiri untuk menaiki tangga menuju surga. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Jika saya dapat membantu Anda, kedua saudara perempuan saya pasti sudah memanjat bersama sejak lama. Kata Lan Yao. Bawa aku ke sana dulu, nanti aku jelaskan. Sentian sedikit bersemangat. Aku tidak menyangka akan semudah itu menemukan penjaganya. Hong Yao dan Lan Yao mengangguk, lalu membawa Sentian dan terbang menuju gunung. Ketika mereka mendarat di lapangan terbuka yang luas di puncak gunung, seluruh gunung mulai bergetar dan berguncang. Segera setelah itu, seorang lelaki berjubah kain datang perlahan. Ketika dia melihat Sentian dan yang lainnya, dia sedikit mengernyit, kembalilah dan berlatihlah lebih banyak. Dengan kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa lulus ujian? Senior, kali ini bukan kami berdua yang menantangmu, melainkan Master Sen. Hong Yao berkata dengan tergesa-gesa. Pria berjubah kain itu menatap Sentian dan berkata dengan nada meremehkan, tingkat ketiga alam Mahayana. Tidak sehebat kalian berdua. Aku tidak tertarik. Lelaki berjubah kain itu berbalik hendak pergi, dan saat dia berbalik, Sentian tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan ribuan pedang menghujani pria itu. Badan lelaki berjubah kain itu lenyap seketika, dan saat ia muncul lagi, ia telah terhindar dari hujan ribuan pedang. Penggarap pedang. Pria berjubah kain itu menatap Sentian dengan heran. Senior, saya seorang kultivator universal, saya tahu segalanya. Kata Sentian sambil tersenyum. Aku tidak peduli kamu adalah seorang kultivator jenis apa, kamu harus merasakan hujan pedangku. Setelah pria berjubah kain itu selesai berbicara, tiba-tiba sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan ribuan hujan pedang meledak ke arah Sentian. Sentian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga menggunakan pedang, dan kekuatannya cukup mengesankan. Ledakan. Sentian buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, mengeluarkan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Lin Keting dan saudara perempuannya Hong Yao dan Lan Yao bersembunyi jauh. Niat pedang Sentian dan lelaki berjubah kain itu bertabrakan dengan keras di udara. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan energi pedang ada di mana-mana.
Seluruh gunung tampak tenggelam dalam lautan pedang. Kedua sosok itu bergerak cepat di tengah hujan pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata terbuka. Sentian merasakan bahwa niat pedang lawannya sangat tajam, dan setiap pedang membawa kekuatan penghancur, seolah-olah akan merobek langit dan bumi. Dia sama sekali tidak berani ceroboh. Pedang panjang di tangannya menari-nari seperti angin. Cahaya pedang berkelebat, membentuk serangkaian tirai pedang, mencoba menahan serangan lawan. Ilmu pedangmu bagus, tapi masih jauh dari kata sempurna. Pria berjubah kain itu mensibir, dan menggerakkan pedang panjang di tangannya dengan keras. Cahaya pedang itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang, turun seperti hujan badai. Sentian mengerutkan kening, dia tahu bahwa ilmu pedang lawan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan kesulitan untuk melawan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia terus merasakan niat pedang lawan selama pertempuran, mencoba menemukan kelemahannya. Pedang panjang di tangan Sentian tiba-tiba melaju kencang, cahaya pedangnya bagaikan kilat, seketika menerobos tirai pedang lawan dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Sekilas terlihat keterkejutan di mata lelaki berjubah kain itu, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia melesat dan dengan mudah menghindari serangan mematahkan Sentian, lalu dia mengayunkan pedangnya ke belakang, cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, mengarah langsung ke dada Sentian. Sentian merasakan tekanan yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melesat dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain dan menusuk dengan pedang di tangannya. Pria berjubah kain tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan menghindari serangan Sentian dengan mudah. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan cahaya pedang itu secepat kilat, langsung menuju ke punggung Sentian. Sentian merasa merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Dua pedang dahsyat itu bertabrakan dengan keras di udara, mengguncang seluruh gunung. Sentian merasakan hentakan kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lelaki berjubah kain itu tidak berhenti, dan ribuan hujan pedang pun turun bagai air pasang, gelombang demi gelombang. Setiap energi pedang mengandung kekuatan dahsyat, seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Sentian melawan dengan sekuat tenaga. Pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari di tengah hujan pedang yang lebat, menciptakan lingkaran lengkung cahaya berwarna perak. Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara keras benturan logam, seperti tabuhan genderang perang. Kau punya beberapa keterampilan. Pria berjubah kain itu mendengus dingin dan menggerakkan pedang di tangannya dengan keras. Kepadatan hujan pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Sentian diam-diam mengerang dalam hatinya. Ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga beragam, membuatnya kewalahan. Namun, semangat pantang menyerah di tulangnya benar-benar bangkit, dan dia meraung, kalau begitu, cobalah. Teknik pedang 9 bayangan. Sentian memamerkan keterampilan pedangnya yang unik dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam pedang tanpa ragu. Saat keenam sosok itu muncul pada saat yang sama, Sentian yang awalnya bertarung sendirian, kini mengepung pria berjubah kain itu. Bilah pedang pembunuh naga bersinar terang, dan setiap kali pedang itu diayunkan, ia membawa momentum yang tak terhentikan, seolah-olah akan menghancurkan semua rintangan di depannya. Lelaki berjubah kain itu mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba tertancap di tanah. Berdirilah tegak seperti gunung. Teriak lelaki berjubah kain itu dengan keras. Pada saat yang sama, pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, mengelilingi lelaki berjubah kain itu sepenuhnya. Lelaki berjubah kain itu tidak bergerak, namun pedang-pedang panjang di sekelilingnya seakan-akan menyerang terus-menerus sesuai dengan keinginan lelaki itu. Sesaat, jurus pedang keduanya bertabrakan hebat di lautan pedang. Energi pedang meluap, dan kemanapun ia pergi, bebatuan di puncak gunung riyuntuh dan berubah menjadi debu. Energi pedang mengukir alur yang dalam dan tak berdasar di tanah, dan seluruh puncak gunung tampaknya dirusiak dengan kejam oleh tangan raksasa.
Dalam pertempuran sengit ini, Sentian perlahan-lahan jatuh ke dalam kondisi aneh. Tak ada pikiran lain yang mengganggu pikirannya, dan matanya hanya terfokus pada gerakan pedang pria di depannya. Setiap gerakan pedang dan setiap tindakan lawan tersaji jelas di matanya seolah dalam gerakan lambat. Ia mulai memahami hal-hal baru dari ilmu pedang lawannya, dan gerakan pedang rumit itu secara bertahap menjadi jelas dan logis saat ia memahaminya. Jadi begitulah adanya. Kelemahan gerakan ini ada di sini. Sentian bergumam pada dirinya sendiri, dan keenam klon itu langsung bergabung menjadi satu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangan Sentian tiba-tiba mengubah lintasannya dan tidak lagi hanya melawan dan menyerang. Sebaliknya, ia dengan cerdik menghindari ketajaman gerakan pedang pria itu dan mencari titik lemah untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah kain itu menyadari perubahan Sentian, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Menarik sekali bahwa kamu bisa memahami maksud pedang baru dalam pertempuran. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Pria berjubah kain itu juga bergerak, dan seluruh momentumnya tiba-tiba meningkat. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan besar. Hujan pedang yang awalnya mengandalkan kuantitas untuk menang kini menjadi lebih padat. Setiap energi pedang tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang tampak sedikit terdistorsi. Domain pedang meteorik. Setelah teriakan ringan dari pria berjubah kain, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari urat bumi, seperti bima sakti terbalik. Energi pedang ini bukanlah energi biasa. Masing-masing mengandung lintasan bintang dan membawa rasa tertekan seperti gravitasi benda-benda langit. Sentian merasa seolah-olah kakinya terjebak di lumpur, dan meridian di seluruh badannya sedikit sakit di bawah kekuatan bintang-bintang. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian langsung tertancap di tanah. Saat teknik jantung konsentrasi di badan Sentian bekerja dengan liar, teknik itu menyerap semua energi pedang meteorit dalam jarak 10 kaki di sekitarnya. Pupil mata lelaki berjubah kain itu sedikit mengecil, dan zona vakum yang tiba-tiba muncul di wilayah pedang menyebabkan serangannya terhenti sejenak. Kau benar-benar bisa menyerap energi pedang. Momentum pedang pria berjubah kain itu tiba-tiba berubah. Pedang panjang di tangannya membentuk lintasan misterius, dan cahaya pedang terbelah menjadi ikan yin dan yang. Bagian kiri pedang sepanas matahari, dan bagian kanan pedang sedingin bulan. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak dari tempat energi pedang bertabrakan, dan roda pedang kekacauan bertabrakan dengan roda matahari dan bulan, merobek 3 retakan hitam di kehampaan. Telapak tangan Sentian retak, dan pedang hampir terlepas dari tangannya. Badannya retak menjadi bentuk seperti jaring, dan darah terus mengalir keluar. Sentian menatap pria berjubah kain itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa penjaga surga kedua akan bersikap sesat seperti itu. Bagaimana orang seperti Yun Li mencapai tingkat keempat? Sentian, kamu baik-baik saja? Lin Keting bertanya dengan gugup ketika dia melihat ini. Hong Yao dan Lan Yao juga bingung. Kakak, waktu kita menantangnya tadi, orang ini kelihatannya tidak begitu kuat, kan? Tanya Lan Yao. Sama sekali tidak. Apakah orang ini sengaja mengincar Tuan Sen? Hong Yao juga merasa sangat aneh. Jika pria berjubah kain itu begitu kuat, kedua saudari itu pasti akan kalah dalam satu gerakan. Apakah kau mengincarku? Sentian bertanya pada pria berjubah kain. Mengapa kau bertanya? Lelaki berjubah kain itu bingung. Sial, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang bisa dengan mudah mencapai level keempat. Kamu tidak bisa melewati level ini. Sentian sangat marah. Ini terlalu tidak adil. Kau jelas sangat kuat, tetapi kau menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Kau bisa berbohong padaku, tetapi tidak bisakah kau membiarkanku menargetkanmu? Pria berjubah kain itu tertawa. Aku sudah berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Kapan aku pernah berbohong padamu? Sentian meraung, sangat marah. Bagaimana mungkin? Seorang kultivator Mahayana tingkat ketiga pasti tidak akan memiliki kekuatan sebesar ini. Pria berjubah kain itu tidak mempercayainya. Datanglah dan periksa, aku tidak akan bergerak. Kau lihat di alam mana aku berada. Sentian membuka tangannya dan membiarkan pria berjubah kain itu memeriksanya secara langsung. Melihat ini, lelaki berjubah kain mengirimkan aliran kesadaran spiritualnya ke badan Sentian. Hah,
Kau benar-benar berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Kau benar-benar hebat. Pria berjubah kain itu tampak sangat terkejut. Aku sungguh tidak beruntung, kau menghajarku sampai babak belur. Kata Sentian tanpa bisa berkata apa-apa. Maafkan aku akan memberimu nilai kelulusan sekarang, dan kau boleh naik ke level berikutnya. Ucap lelaki berjubah kain itu dengan senyum canggung. Aku tidak menginginkan tanda itu, aku hanya ingin tahu siapa namamu, senior. Tanya Sentian. Li Chunfeng. Pria berjubah kain itu mengepalkan tinjunya dan berkata, kau begitu kuat di usia yang masih muda. Latar belakangmu pasti luar biasa. Bolehkah aku tahu namamu? Namaku Sentian. Aku ingin tahu apakah kau bertindak sebagai wali di sini dengan sukarela atau terpaksa. Sentian bertanya dengan sengaja. Sebenarnya, Sentian sudah tahu bahwa orang-orang ini adalah tahanan. Nan Batian sudah mengatakannya. Siapa yang bisa tinggal di tempat terkutuk ini dengan sukarela? Aku dipenjara di sini, kalau tidak aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Aku akan membiarkan hampir semua kultivator setingkatku naik, sehingga aku bisa lolos dengan lebih mudah. Kata Li Chunfeng, kamu senior yang baik, tapi aku tidak tahu mengapa kamu dipenjara di sini. Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Senior, kalau aku bisa menyelamatkanmu dari sini, aku ingin tahu bagaimana kamu akan membalas budiku. Sentian benar-benar ingin Li Chunfeng bekerja untuknya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Jangan bicara omong kosong. Aku punya tanda tahanan di badanku. Aku tidak bisa pergi dari sini kecuali aku diampuni. Jangan konyol. Aku sudah memberimu tanda, jadi sebaiknya kau pergi. Li Chunfeng sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sentian. Li Tua, Tuan Sen tidak bercanda. Pada saat ini, sosok Nan Batian muncul. Ketika Li Chunfeng melihat Nan Batian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Batian, mengapa kamu ada di sini, bukankah kamu juga di penjara? Aku di penjara di lantai pertama, aku tidak menyangka kamu akan berada di lantai 2. Kata Nan Batian sambil tersenyum. Apa? Kalian berdua saling kenal? Tanya Sentian dengan heran. Nan Batian terkekeh dan berkata, bukan hanya aku yang mengintip putri peri emas yang sedang mandi. Kami berdua menontonnya bersama. Sentian tercengang dan menatap Li Chunfeng dengan tidak percaya. Dia mengenakan jubah panjang, memegang pedang panjang, dan tampak seperti orang abadi. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Diam. Li Chunfeng melotot ke arah Nan Batian. Sentian akhirnya mengerti mengapa Li Chunfeng tidak mengatakan mengapa dia di penjara. Itu karena dia malu. Li Tua, Tuan Sen dapat membuka segel penjara dan membantumu keluar dari sini. Kau hanya perlu setia kepada Tuan Sen selama 300 tahun. Kata Nan Batian kepada Li Chunfeng. Benarkah? Li Chunfeng menatap Sentian. Sentian mengangguk, benar sekali. Untuk menghancurkan segel penjara, seseorang harus menanggung hukuman surgawi. Apakah kekuatanmu mampu menahan kekuatan Dewa Emas? Li Chunfeng menatap Sentian dengan tidak percaya dan bertanya. Sentian menatap Li Chunfeng dan menyadari bahwa pria ini lebih jujur daripada Nan Batian. Nan Batian bahkan tidak memberitahunya bahwa dia hampir hancur oleh hukuman surga. Bersambung.